kita akan membahas tentang reproduksi serta peranan jamur dalam kehidupan. Jadi di rumah kalian jangan lupa mempersiapkan diri belajar terlebih dahulu. Ibu memberikan tugas ini agar kalian bisa membaca materinya sebelum masuk pembelajaran minggu depan. Dan tolong untuk buatkan mind mapping. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana? Sehat. Alhamdulillah. Allah itu maha baik banget ya. Lagi-lagi Allah memberikan kesempatan kepada kita semua. Kesempatan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mewabahnya COVID ini. Kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini walaupun dengan secara online. Itu merupakan kesempatan semua kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita capai hari ini dapat bernilai ibadah. Tolong ketua kelasnya pimpin doanya dulu. Baik Ibu, baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu cek kehadirannya dulu. Lagi-lagi untuk mengefisienkan waktu, seperti biasa Ibu screenshot saja yang di Zoom ya. Nanti saya salin di daftar hadirnya. Ya, Bu. Baiklah anak-anak. Ya, hari ini bagaimana dengan mind map-nya anak-anak? Apa sudah selesai dikerjakan Cito semuanya toh? Ya, tugas kemarin? Iya, Bu, sudah. Baik. Saya minta Mila tolong tampilkan mind map-nya yang sudah dibuat dan jelaskan secara singkat. Saya kasih waktu sekitar 2 menit untuk menjelaskan. Saya persilakan Mila. Baik Bu, ini mind mapping yang sudah saya buat, di mana jamur itu bereproduksi secara aseksual, yang dimana prosesnya itu tidak melalui proses meiosis. Terima kasih Bu. Baiklah. Oke, baik. Apa ada konsep yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan Sinta. Jadi, ini Bu mind mapping saya. Jadi berdasarkan yang saya telah baca, itu reproduksi jamur Ibu bukan terdiri atas reproduksi aseksual Ibu. Yang saya catat itu adalah terdiri dari reproduksi yang seksual. Nah, dia itu melalui 3 tahap, yakni meiosis, plasmogami, dan kariogami. Nah, meiosis itu adalah pembentukan sel gamet yang bersifat haploid, kemudian plasmogami itu adalah peleburan plasma sel, kemudian kariogami itu adalah peleburan inti sel. Itu Ibu. Oh iya. Kamu baca dari mana Sinta? Saya baca dari internet Ibu. Oke, baik. Kalau Nunu bagaimana dengan hasil mind mapping-nya? Ya Bu, ini Bu tugas mind mapping saya. Saya Bu buatnya 2 Bu, ada yang aseksual dan ada yang seksual Bu. Iya, kamu baca dari mana itu? Dari buku Bu, dari buku biologi, ketikan dari Perwira Bu. Oh iya. Oke, baik. Saya memperjelas dulu ya. Jadi reproduksi jamur itu terbagi menjadi 2. Ada yang secara aseksual dan ada juga yang secara seksual. Reproduksi seksual adalah reproduksi yang dilakukan dengan pembentukan spora generatif melalui peleburan hifa yang berbeda jenis. Dia itu melalui 3 tahap, yaitu ada tahap meiosis, yaitu pembentukan sel gamet yang bersifat haploid. Yang kedua itu dia tahapnya plasmogami, yaitu peleburan plasma sel. Dan yang ketiga dia kariogami, yaitu peleburan inti sel. Sementara reproduksi aseksualnya adalah
reproduksi yang dilakukan dengan cara pembentukan tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Apa ada ingin bertanya? Jelas semua kan? Sudah mengerti? Bu. Mengerti ya maksudnya? Ibu, Ada ingin bertanya? Ya, silakan, Nunu. jadi Bu, kapan dikatakan jamur itu melakukan reproduksi secara seksual dan secara seksual, Bu? Iya, bagus sekali ya pertanyaannya. Jamur itu melakukan reproduksi aseksual ketika kondisi lingkungan itu memungkinkan, dan sebaliknya ketika kondisi lingkungan itu tidak memungkinkan, maka jamur itu melakukan reproduksi secara seksual. Mengerti? Paham? Paham, Bu. Baik. Untuk mengetahui peranan jamur dan berbagai bidang, maka Ibu persilakan kalian untuk berdiskusi selama 10 menit. Ibu akan live dulu, nanti Ibu akan bergabung lagi ya di sini. Ya, Bu. Baik, Bu. Bagaimana dengan diskusinya? Sudah selesai? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Saya mulai dulu dari Nunu. Apakah bisa disebutkan 2 peranan dalam bidang biologi? Baik, Bu. Jadi yang pertama itu jamur dapat membantu mengembalikan kesuburan tanah sebagai organisme pengurai. Contohnya itu, Bu, ada Hygroporus dan Lycoperdon yang berguna sebagai dekomposer. Kemudian yang peranan kedua itu, Bu, jamur yang termasuk entomophagus dapat digunakan untuk mengendalikan hama. Contohnya itu, Bu, ada jamur Metarhizium anisopilae, yaitu dapat digunakan untuk mengendalikan kumbang rhinoceros dan belalang coklat, Bu. Nah, itu benar ya. Coba lagi saya minta Sinta berikan 2 peranan dalam bidang ekonomi, peranan jamur. Silakan Sinta. Bu. Jadi di dalam bidang ekonomi peranan jamur itu yang pertama ada Rhizopus oryzae itu yang dapat membantu proses fermentasi kedelai, Ibu, yang menjadi tempe. Nah, tempe itu dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomis keluarga. Terus yang kedua itu ada Saccharomyces cerevisiae yang dapat membantu proses fermentasi dalam pembuatan tape. Nah, alkohol ataupun roti. Nah, tape dan roti ini dapat juga diproduksi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Itu saja, Ibu. Iya, tepat sekali ya. Selanjutnya saya minta Mila, dalam bidang kesehatan, peranan jamur itu apa saja gitu? Silakan Baik, Mila. Ibu. Ya, Bu. Dalam bidang kesehatan itu sendiri, yang pertama ada jamur merang, di mana kandungan antibiotik dari jamur merang ini dapat mencegah penyakit anemia, menurunkan darah tinggi, dan mencegah penyakit kanker. Kemudian ada jamur penicillin. Jamur penicillin ini dapat dihasilkan dari jamur jenis penicillin. Penicillin ini digunakan sebagai antibiotik dalam menanggulangi penyakit dan menghambat sintesis dinding sel bakteri yang sedang tumbuh. Itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Apa yang kalian telah paparkan itu semuanya sudah sangat baik. Oleh karena itu, karena waktu juga sudah, waktu pembelajaran kita juga telah habis,
Maka Ibu meminta untuk satu orang yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Ayo. Saya minta satu orang untuk menyimpulkan. Bu. Ya, silakan Nu. Silakan Nunu. Baik Bu, terima kasih. Jadi reproduksi jamur itu terbagi menjadi dua. Ada yang secara aseksual dan ada yang seksual. Nah, jamur ini melakukan reproduksi aseksual ketika kondisi lingkungan memungkinkan dan sebaliknya. Apabila kondisi tidak memungkinkan, maka jamur ini akan bereproduksi secara seksual. Nah, ada sangat banyak peran jamur dalam kehidupan. Salah satunya itu adalah jamur Rhizopus oryzae, di mana dapat membantu proses fermentasi kedelai yang menjadikan kedelai tersebut sebagai tempe. Nah, tempe ini dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomis keluarga. Itu dari Iya, saya. terima kasih Nunu. Yang lain sampai di sini paham ya pembelajaran kita hari ini? Ya Bu, insya Allah. Atau ada ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Karena tidak ada yang ingin bertanya, mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih dan sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk kalian kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Terus lebih baiknya di rumah sih, jaga kesehatan diri sendiri, jaga keluarga. Mungkin di luar sana banyak sekali yang yang kena ini dampaknya COVID. Jadi kita pintar-pintar mami jaga diri ya anak-anak. Ya Bu. Semoga dilindungi dari oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sina, sama-sama.